Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bareng Ibu Guru. Kali ini kita akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, khususnya tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak suatu wilayah ini bisa dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dikenal dengan letak astronomis, kemudian letak geografis, dan letak geologis. Adalah letak yang didasarkan pada besarnya garis lintang dan garis bujur. Kedua garis tersebut dikenal dengan nama garis astronomis, sehingga letak yang didasarkan pada besarnya garis lintang dan garis bujur itu disebut dengan letak astronomis. Selanjutnya, bagaimana letak astronomis Indonesia? Dilihat dari garis lintangnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara, artinya batas paling utara wilayah Indonesia di sini, Pulau W, ini berada pada garis lintang 6 derajat lintang utara. Sedangkan wilayah paling selatan ini di Pulau Rote ini terletak pada garis lintang 11 derajat lintang selatan. Selanjutnya untuk garis bujurnya, wilayah paling barat Indonesia ini terletak pada garis 95 derajat bujur timur, dan wilayah paling timur Indonesia berada pada garis bujur 141 derajat bujur timur. Jadi secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa dampak dari letak astronomis Indonesia yang sedemikian itu? Yang pertama adalah menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya garis lintang Indonesia, yaitu berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, di mana wilayah yang beriklim tropis di muka bumi itu terletak di antara garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Artinya, berdasarkan letak astronomis, seluruh wilayah Indonesia ini beriklim tropis. Selanjutnya, dampak yang lain adalah Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Hal ini disebabkan pengaruh dari letak garis bujur Indonesia, yaitu Indonesia terbentang dari garis bujur 95 derajat bujur timur sampai dengan garis bujur 141 derajat bujur timur. Itu artinya sepanjang wilayah Indonesia dari batas paling barat sampai ke batas paling timur ini terdapat garis bujur sebanyak 46 derajat. Sedangkan ketentuan waktu setiap 15 derajat bujur itu akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Jika kita hitung 46 derajat bujur kita bagi 15, itu hasilnya adalah 3. Nah, ini alasan mengapa Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kondisi sebenarnya di muka bumi atau berdasarkan kondisi wilayah yang ada di sekelilingnya. Nah, bagaimana letak geografis Indonesia? Kita lihat pada peta ini wilayah Indonesia. Kita diapit oleh 2 benua, yaitu Asia di bagian barat laut, kemudian Australia di bagian tenggara. Juga diapit 2 samudra, Samudra Pasifik di sebelah timur laut dan Samudra Hindia di sebelah barat daya. Nah, inilah letak geografis Indonesia diapit 2 benua dan 2 samudra. Menyebabkan Indonesia beriklim muson, yaitu iklim yang memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Secara umum, wilayah Indonesia sepanjang tahun itu mengalami 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan musim penghujan. Dampak yang kedua adalah menyebabkan Indonesia kaya akan budaya,
Jadi sepanjang wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur ini memiliki beragam budaya sehingga kita disebut dengan negara yang multikultur. Dampak yang berikutnya adalah menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang lalu lintas internasional. Ini adalah dampak dari letak geografis Indonesia. Nah, berdasarkan geografisnya, kita berada di posisi silang jalur lalu lintas internasional dan jalur perdagangan internasional. Nah, ini pula lah salah satu penyebab mengapa Indonesia memiliki keragaman budaya. Karena pedagang yang datang melintasi Indonesia baik dari Asia Selatan, dari Jazirah Arab, Afrika, Eropa yang singgah ke Indonesia, ini membawa dan meninggalkan unsur budaya mereka di wilayah Indonesia. Letak yang ketiga adalah letak geologis, yaitu letak wilayah berdasarkan keadaan batuan di dalamnya atau berdasarkan fenomena geologis di sekitarnya. Bagaimana letak geologis Indonesia? Yang pertama dapat dilihat dari posisi lempeng tektonik. Kita tahu bahwa kulit bumi kita ini terdiri dari banyak sekali lempeng-lempeng yang di atasnya ada benua dan ada samudra. Wilayah Indonesia ini diapit 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia. Pada peta ini berwarna pink atau kemerahan. Ini adalah lempeng Eurasia, yaitu gabungan Eropa dan Asia. Kemudian lempeng Indo-Australia yang ada di selatan Indonesia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, selain ketiga lempeng besar ini, Indonesia juga sebenarnya diapit oleh lempeng kecil, yaitu lempeng Filipina. Nah, efek dari keberadaan Indonesia yang berada di pertemuan lempeng-lempeng ini, inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali rangkaian pegunungan aktif, berbagai macam gejala vulkanisme, gempa, tsunami, dan berbagai macam gejala geologi lainnya. Letak geologis Indonesia yang kedua yaitu Indonesia berada di atas 2 dangkalan, yaitu yang pertama adalah dangkalan Sunda. Dangkalan Sunda ini berada di wilayah barat Indonesia, meliputi laut-laut yang terletak di antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, kemudian Semenanjung Malaka, Filipina, atau di sini Laut Cina Selatan. Nah, perairan yang berwarna abu-abu pada peta di wilayah barat Indonesia ini disebut dengan dangkalan Sunda karena perairan ini merupakan laut dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Hal ini disebabkan karena dulunya ini merupakan daratan yang menyatukan wilayah barat Indonesia dengan benua Asia. Kemudian karena naiknya permukaan air laut kurang lebih setinggi 200 meter, maka wilayah-wilayah yang rendah tergenang air laut menjadi laut yang baru atau laut dangkal atau laut transgresi. Berikutnya adalah dangkalan Sahul yang berada di wilayah timur Indonesia. Dangkalan Sahul ini sama, proses terjadinya seperti dangkalan Sunda. Ini laut-laut yang berwarna abu-abu ini adalah laut dangkal dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter, di mana dahulunya merupakan daratan yang menyatukan Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan benua Australia. Karena terjadinya kenaikan muka air laut setinggi 200 meter, maka wilayah-wilayah rendah ini tergenang air laut menjadi laut yang baru, laut dangkal atau laut transgresi yang diberi nama dengan dangkalan Sahul. Letak geologis Indonesia yang ketiga yaitu dilalui 2 jalur pegunungan lipatan muda. Dilalui 2 jalur pegunungan lipatan muda yaitu pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang pertama, pegunungan Mediterania. Ini pegunungan Mediterania. Ini diawali dari pegunungan Atlas di utara Afrika, kemudian ini menjalar ke benua Eropa, kemudian masuk ke Asia Barat Daya, berlanjut ke Asia Tengah, kemudian ke Asia Selatan. Di sini membentuk rangkaian pegunungan Himalaya, kemudian masuk ke Asia Tenggara,
kemudian masuk ke Indonesia melalui Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan berakhir di Kepulauan Gunung Api di Nusa Tenggara. Ini adalah pegunungan Mediterania. Yang kedua adalah pegunungan Sirkumpasifik. Sirkumpasifik ini diawali dari selatan benua Amerika Selatan, dari ujung paling selatan dari benua Amerika Selatan, kemudian rangkaiannya ini menuju ke Amerika Tengah, menuju ke benua Amerika bagian utara, Alaska, kemudian Selat Bering, sini masuk ke Asia. Nah, di Asia di sini membentuk rangkaian kepulauan Jepang, membentuk rangkaian kepulauan Filipina, kemudian masuk ke Indonesia yaitu di Pulau Sulawesi, Maluku, berlanjut ke Papua, Papua Nugini, ke Kepulauan Hawaii, dan berlanjut sampai ke Selandia Baru. Nah, ini disebut rangkaian pegunungan Sirkumpasifik karena dia mengitari Samudra Pasifik membentuk semacam sabuk yang mengelilingi Samudra Pasifik. Apa dampak dari letak geologis Indonesia sebagaimana sudah kita bahas tadi? Yang pertama, menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api. Hal ini juga menyebabkan Indonesia memiliki kemungkinan atau peluang terjadinya banyak vulkanisme atau gunung meletus atau gunung bererupsi. Kemudian juga terbentuknya hutan-hutan pegunungan, kemudian terbentuk tanah vulkanik yang subur, dan juga mata air dari pegunungan. Dampak yang berikutnya adalah Indonesia kaya akan gempa, baik itu gempa vulkanik yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi, juga gempa tektonik yang disebabkan oleh pergerakan atau pergeseran lempeng-lempeng tektonik. Indonesia juga rawan akan tsunami karena gempa-gempa yang berulang terjadi. Jika gempa tersebut terjadi di laut, maka ini rawan terbentuk tsunami. Dampak yang lain adalah karena Indonesia memiliki banyak sekali gunung api, maka Indonesia berpeluang memiliki beragam jenis sumber barang tambang dan mineral, termasuk sumber mata air panas dan belerang. Selanjutnya tentang luas wilayah Indonesia, berdasarkan berbagai informasi, referensi, diketahui jumlah pulau Indonesia saat ini kurang lebih sebanyak 17.504 buah pulau. 13.466 diantaranya sudah bernama dan 4.038 pulau lainnya ini belum bernama. Luas wilayah daratan diperkirakan kurang lebih 1.913.578 km persegi. Sedangkan luas wilayah perairan kita kurang lebih 6.315.222 km persegi. Jadi hampir 6 kali lebih luas perairan dibandingkan dengan daratannya. Panjang pantai kita kurang lebih adalah 99.093 km persegi. Berdasarkan catatan, ini diperkirakan Indonesia merupakan negara dengan pantai terpanjang di seluruh dunia. Sedangkan luas zona ekonomi eksklusifnya kurang lebih 2,9 juta kilometer persegi. Berikutnya batas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki batas daratan dengan beberapa negara, di antaranya adalah dengan Malaysia, tepatnya di Pulau Kalimantan, kemudian dengan Timur Leste, di wilayah timur dari Pulau Timor, kemudian dengan Papua Nugini, ini berbatasan dengan Papua Barat. Ini adalah 3 negara yang memiliki batas daratan dengan Indonesia. Kemudian batas laut Indonesia, batas laut berdasarkan Konvensi Laut Internasional itu ada 3 macam. Ada batas laut teritorial, yaitu batas laut sejauh 12 mil yang diukur dari garis dasar ke arah laut bebas. Garis dasar adalah garis pantai terluar dari sebuah negara.
Nah, batas teritorial ditarik sejauh 12 mil dari garis pantai terluar ke arah laut bebas dan merupakan batas kedaulatan penuh atau batas kedaulatan mutlak. Artinya, di batas tersebut pihak asing ini tidak bisa dengan mudah masuk ke wilayah tersebut tanpa izin wilayah negara Indonesia, otoritas negara Indonesia. Yang kedua adalah batas landas kontinen, yaitu batas laut dengan ciri-ciri sampai dengan kedalaman laut 200 meter. Jadi, laut dengan memiliki dasar kedalaman sejauh 200 meter ini merupakan batas landas kontinen. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ini adalah sejauh 200 mil laut dari garis dasar ditarik ke arah laut bebas, dan ini merupakan batas kedaulatan ekonomi. Artinya, negara Indonesia memiliki kekuasaan atas segala macam bentuk sumber daya dan kekayaan laut yang ada di dalamnya. Tetapi secara jalur pelayaran itu tetap merupakan laut bebas. Orang lain bisa atau boleh melewati wilayah tersebut walaupun tanpa izin, tetapi segala kekayaannya adalah milik Indonesia. Pada peta ini kita bisa lihat mana saja wilayah-wilayah perairan tadi yang dimiliki oleh Indonesia. Ini berdasarkan legenda kita bisa lihat warna ungu pada peta ini adalah perairan kepulauan atau perairan Nusantara. Ini yang warna ungu. Perairan Nusantara atau perairan yang terletak di antara pulau-pulau Indonesia atau disebut juga perairan pedalaman. Selanjutnya warna kuning ini adalah batas laut wilayah teritorial tadi sejauh 12 mil. Ini kita lihat nih garis warna kuning ya, yang mengelilingi seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah batas laut teritorial. Selanjutnya warna hijau muda ini adalah zona tambahan sejauh 24 mil laut. Ini yang warna hijau. Dan warna biru adalah perairan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis dasar ke arah laut bebas. Jadi yang warna biru ini adalah batas laut zona ekonomi eksklusif, di mana kita berdaulat secara ekonomi tetapi tetap harus mengizinkan pihak-pihak asing untuk berlayar di wilayah perairan tersebut. Pada peta ini juga kita melihat warna merah ya, garis warna merah ini adalah batas landas kontinen, ya. Dan garis terputus-putus ini adalah alur laut kepulauan Indonesia. Ini alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI 1, ini ALKI 2, dan ini ALKI 3. 3A, ini 3B, dan ini 3C. Apa yang dimaksud dengan alur laut kepulauan Indonesia nanti akan kita bahas lebih jauh pada video berikutnya, tapi sekedar informasi awal, ini merupakan jalur pelayaran bebas meskipun ini ada di batas teritorial dan berada di perairan Nusantara, tetapi ini bebas dilewati oleh pelayaran maupun perdagangan asing dengan cara damai dan normal. Artinya kapal-kapal asing baik kapal laut maupun kapal udara boleh lewat di jalur ini secara damai. Demikian pembahasan kita tentang letak wilayah Indonesia, luas dan batas wilayah Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.